Wok. Wah, disautin langsung nih. Sebel. Ya, kalau dilihat di jalanan bukan yang seharusnya ya. Kalau ambulans, damkar, saya sih nggak sebel. Oke. Nggak, kalau ambulans kita begini. Betul. Bahkan kita kasih jalan ya. Kita kasih jalan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya itu dipakai oleh ya pribadi lah. orang-orang nggak penting. Itu dia. Selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Di Dua Sisi kembali lagi Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Betul sekali. Jadi ada isu apa, Pi? Kita bahas dulu. Itu loh tadi yang tadi. Jadi banyak ya sepertinya nih suara masyarakat bergema di media sosial maupun juga di media mainstream. Kayaknya sudah mulai jengah, sudah mulai capek kali ya gitu ya. Kita udah macet-macetan, tiba-tiba dari jauh-jauh di Jawa, kita lihat siapalah yang dikawal ini. Pengawalan. Harapan kan dalam hati misalnya aja. Presiden kah? Betul. Atau misalnya menteri kah? Nggak tanya, nggak penting. Bahkan kita nggak tahu ya, bukan nomor kementerian, bukan nomor lembaga, begitu ya. Itu dia. Nah ini gimana solusinya gitu ya? Betul. Nah, Korlantas, Pi. Korlantas ini sudah membekukan sebetulnya penggunaan si totuk wukuk tadi itu. Itu sudah dibekukan. Lagi pula juga ada aturan juga. Dan lagi dievaluasi. Nah termasuk ada aturannya sebetulnya di pasal 22 tahun di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 maksud kami. Oke, nah tapi pertanyaannya banyak juga toko-toko menjual. Betul. Ya kan? Terus juga di lapangan ada juga platnya nggak jelas, tiba-tiba juga menggunakan patwal juga. Betul. Nah saya juga ingin bertanya malam hari ini juga dengan narasumber nanti. Kalau misalnya ada pembekuan, tapi ada juga klausul katanya dari pukul berapa sampai pukul berapa. Betul. Nah biar lebih jelas. Ada pembatasan jam begitu ya? Ada batasan jam. Biar lebih jelas kita langsung bahas ya teman-teman dan juga pemirsa. Malam hari ini saya ingin mengundang langsung. Boleh, ada siapa? Dari saya ada Mas Sugeng Teguh Santoso. Baik, saya ingin mengundang Pak Muhar Lamadi. Kami persilakan Pak Muhar. Langsung. Ya. Baik, Pak Muhar. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu ada Pak Dirgakum, Brigjen Pol Faisal yang bergabung bersama kami ya dari Korlantas. Oke. Yang bergabung bersama kami di via Zoom ya. Pak Dirgakum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arif, Mas Adit. Baik. Rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Baik, Pak Dirgakum, saya langsung aja Pak Dirgakum. Jadi ini menurut Anda gimana dengan pembatasan atau aturan, bahkan Korlantas membekukan sementara penggunaan totot wuk-wuk ini. Nah, menurut Anda gimana terhadap penggunaan sirine dan strobo ini? Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhar, selamat malam Pak Muhar, Pak Teguh, kemudian ada Mbak Mira, dan Bang tentunya seluruh... ya, betul. Terima kasih banyak. Jadi kami tentunya dari Korlantas menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bahwa kami selalu diberikan masukan, selalu diberikan saran terkait dengan pelaksanaan tugas anggota khususnya masalah pengawalan. Memang Pak Korlantas sudah mengambil kebijakan bahwa ada pembekuan sementara untuk penggunaan sirine ya, pembekuan untuk penggunaan sirine dan rotator. Jadi bukan pembekuan untuk pengawalan, ya, karena bagaimanapun juga pengawalan itu harus tetap kita laksanakan pada saat situasi-situasi yang urgent. Jadi salah satu contoh hari ini masih ada kegiatan KTT tingkat internasional di Bali, mau tidak mau kita harus lakukan pengawalan. Kemarin di Jakarta juga sama, ada kunjungan dari tamu negara asing dari Cina, kita harus lakukan pengawalan. Kenapa? Karena pengawalan untuk tamu-tamu tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di pasal 134. Ya, jadi kita akan batasi, kita akan kurangi. Kita akan kalau perlu jangan menggunakan sirine atau rotator dan strobo dan sebagainya pada saat melakukan pengawalan. Dan khusus pengawalan-pengawalan yang kendaraan pribadi, perintah daripada Pak Kakor agar diselektif mungkin hanya yang urgensi kita lakukan pengawalan. Gitu Mas. Pak Dir, artinya sekalian saya ingin mengkonfirmasi yang informasi yang beredar adanya pada jam-jam tertentu saja itu tidak benar ya, berarti ya? Ya, jadi memang kita meminta kepada anggota, seluruh anggota, bukan hanya di sekitaran Polda Metro, Polda Jabar dan Jawa, tapi seluruh Indonesia, pada saat jam-jam masuk waktu sholat, kemudian ada misalnya kita melewati ada kedukaan dan sebagainya, termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, agar tidak menggunakan sirine ataupun rotator.
semaksimal mungkin menggunakan public address. Jadi di mobil atau di motor itu ada public address, itu bisa digunakan untuk memberikan himbauan. Mohon maaf, kami minta waktu, kami minta jalan, mohon maaf kami mengganggu. Itu yang akan kita ingatkan. Tapi sekali lagi terima kasih, ini adalah masukan yang sangat bagus, artinya kita dari kepolisian juga menilai bahwa masyarakat masih sangat cinta sayang sama kepolisian, khususnya polisi-polisi yang melakukan pengawalan. Baik, Pak Dir, mungkin dapat dijelaskan sedikit kepada masyarakat sebetulnya berdasarkan undang-undangnya yang diperbolehkan sebetulnya menggunakan sirine dan strobo itu yang kendaraan yang seperti apa sih, kendaraan prioritas misalnya, mungkin dapat dijelaskan sekali lagi kepada pemirsa TV One. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih. Jadi penggunaan sirine atau lampu itu diatur dalam pasal 59 ayat 5. Itu ada 3 penggunaan lampu. Yang pertama, untuk lampu warna biru itu digunakan untuk petugas, dalam hal ini kepolisian, dan hampir ini berlaku untuk seluruh polisi di seluruh dunia. Yang kedua, untuk lampu merah itu digunakan untuk petugas kendaraan damkar, kemudian kendaraan ambulans, PMI, termasuk rekan-rekan dari TNI. Kemudian yang ketiga, itu kendaraan yang menggunakan lampu warna kuning digunakan untuk petugas-petugas, baik itu petugas tol maupun petugas-petugas yang ada di jalan, yang sedang memperbaiki jalan, termasuk kendaraan truk yang sumbu lebih dari 3 sumbu dan juga membawa barang-barang yang berbahaya itu warna kuning. Artinya harus hati-hati. Ini 3 ini saja, Mas, yang diatur dalam undang-undang. Baik. Baik, terima kasih Pak Dirgakum. Saya ingin melanjutkan dialog kita dengan narasumber yang di studio nih, Pak Dir. Saya ingin ke izin duluan ya, Silakan. Enggak, saya harus berpisah dengan Oho soalnya malam hari ini. Diharuskan gitu, Pak Sugeng. Supaya dua sisinya kelihatan, Bang Sugeng. Pak Sugeng. Berantem ya. Oh, jangan. Pak Sugeng, pernyataan dari Dirgakum Korlantas Polri tadi bisa diterima atau ini abu-abu, masih wilayah abu-abu menurut Pak Sugeng? Kan tadi kalau saya lihat kan 2 kata penting. 2 kata penting ya. Pembatasan dan penertiban ya. Kalau pembatasan kan berarti ada sebetulnya yang di dalam ketentuan undang-undang itu boleh, tapi kemudian dibatasi nih. Ya, kalau penertiban memang yang betul-betul dia tidak berwenang ya. Kalau anggota polisi biasa, kemudian orang yang sok-sokan harus ditertibkan, diberi sanksi ya. Nah, fenomena ini klop dengan situasi masyarakat sekarang yang penuh tekanan ya. Kemudian intimidasi dari suara belakang itu mengintimidasi loh. Dan ada 3 kata yang menurut saya harus didengarkan. Intimidasi itu kesannya kayak minggir lu. Iya, kita jadi terintimidasi tuh dengan suara ya. Itu menimbulkan perasaan 3 kata nih. Arogan, ya, segregasi dan diskriminasi. Gitu ya. Arogansi kan kesombongan, mau ditunjukkan ya. Kita belum tahu yang di belakang ini siapa gitu. Iya, tapi bunyi udah kedengeran tuh. Bunyi kedengeran karena juga masyarakat paham bahwa ini mungkin ada kepentingan yang mendesak atau memang diperbolehkan. Tapi begitu dia nyingkir, ternyata bukan. Iya. Ya kan misuh-misuh kalau orang Jawa bilang tuh ya. Arogan nih ya. Kemudian segregasi. Kok kita dikelompok-kelompokkan, masyarakatnya dikelompok-kelompokkan karena dia mungkin lebih kuasa, lebih berwenang, sehingga fasilitasnya lebih. Padahal itu yang bunyi-bunyi kendaraan juga uang kita juga tuh, jangan-jangan. Bisa jadi. Iya kan? Ya. Kalau itu alatnya dibeli dari APBN atau APBD. Iya dong. Tapi kalau misalnya ternyata ini orang-orang khusus karena dia punya duit dan jaringan di polisi dia misalnya dapat kedekatan akses dengan polisi, bahkan nomor polisi dipakai gitu ya. Padahal dia nggak berseragam. Bukan polisi. Ya. Dan praktiknya di lapangan banyak, Pak Sugeng. Banyak terjadi sampai ditangkap kan tuh yang oleh anaknya Pak mantan Kapolri yang naik ke puncak. Kemudian ada yang bisa difoto seorang pengusaha Ini kan yang membuat orang semakin kesel. Nah ini saya lihat ditangkap oleh Pak Kakor Lantas nih, fenomena situasi ini. Karena kalau dibilang diskriminatif yang diminta bertanggung jawab itu pemerintah, dalam hal ini polisi. Betul. Ya. Jadi ditangkap di tengah tekanan seperti ini, sensitivitasnya tinggi. Betul. Menurut saya cocok lah ya dengan istilah pembatasan dan penertiban. Tapi kalau pengawalan memang perlu. Ya, perlu pengawalannya untuk keamanan tamu-tamu VIP ya. Misalnya kemudian juga pengawalan
pejabat negara ya, tapi tidak semua loh ya. Kayak anggota DPR tuh tidak perlu. Nggak perlu ya? Pimpinannya saja ya? Pimpinannya, lembaganya. Kalau anggota DPR itu menteri. namanya arogan. Ya. Jangan sampai lagi. Menteri ya, menteri saya tadi ditanya, saya lihat katanya tidak ada ya menteri ya, tidak ada menteri, paling pimpinannya ya. Jadi ya menteri nggak perlu juga, datanglah kau lebih awal kalau ada rapat ya. Datang lebih cepat gitu ya? Iya. Ya saya aja malam ini nih siarannya jam 8 datang dari jam 3, jam 4 loh. Oh, sudah datang ya? Iya, karena saya bukan menteri sih. Dapat insentif ya tambahan. Baik, saya ingin ke Pak Muhar. Pak Muhar, ini menggema di media sosial, stop penggunaan totot wuk-wuk alias sirine dan strobo. Anda menilai seperti apa, ditambah Korlantas dengan tegas ya, memberikan aturan bahwa ini dibekukan sementara penggunaannya? Sebenarnya tidak ada bekukan sementara, mohon izin. Iya, tidak ada bekukan sementara. Karena memang fenomena apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi memang saya pantau sejak lama juga seperti itu sudah. Ini sudah terlalu lama, akibatnya masyarakat juga ini kan sudah tidak betah lagi dengan situasi. Sabar, awalnya sabar. Sabar. Saya menjelaskan lanjutkan yang apa yang disampaikan oleh Pak Dirgakum. Berkaitan ini siapa yang mendapat prioritas dan hak utama di jalan itu. Itu ada hanya 7. Ya. Hanya ada 7 itu. 7 begini Pak? 7. Bapak baru 5 soalnya. Ah ya 7. Ya oke. Nah, biar gak tegang Mas Sugeng. Saya takut salah pegang lagi. Makanya boleh deketin. Pertama, itu adalah pemadam kebakaran. Oh iya. Pemadam kebakaran satu-satunya pertama itu pemadam kebakaran. Yang kedua itu adalah ambulan. Ya. Tapi harus dalam keadaan melaksanakan tugas. Betul. Bahasanya harus melaksanakan tugas. Membawa orang sakit misalnya ya. Membawa orang sakit. Jenazah bagaimana Pak Muhar? Jenazah tunggu dulu. Ada poin ke-6. Poin ke-6. Ketiga, orang petugas yang mendatangi suatu tempat kejadian kecelakaan. Kenapa dia harus cepat ke tempat kejadian kecelakaan? Kalau tidak cepat datang petugas, lambat penanganan. Di situ lambat penanganan, kemacetan akan lebih meningkat, akan menjadi korban banyak. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, baru itu pejabat tinggi negara setingkat presiden dan wakil presiden atau tamu negara setingkat presiden. Nah, menteri gimana? Menteri itu tidak menjadi prioritas sebenarnya. Apa artinya by request? Atas kedua, kelima, pejabat tinggi negara atau tamu negara lagi, bukan setingkat presiden, setingkat menteri. Tetapi intinya di situ pada saat pengawalan tidak perlu menghidupkan rotator atau sirene yang berlebihan. Hanya sewaktu-waktu apabila lalu lintas itu dalam keadaan macet total, tidak juga harus memaksakan. Polisi di depan itu makanya ada polisi di depan harus mendahului, memberitahu secara elegan dengan tetap menyampaikan permisi, pakai yang tadi disampaikan oleh. Tapi polisi di depan itu apa bisa menolak keinginan bosnya yang di belakang? Nah itu yang sulit, itu yang sulit. Anggota kita ini kan hanya diperintah, berdasarkan perintah. Tetapi dengan adanya masukan dari para rekan-rekan mahasiswa, Pak Sugeng dan suara masyarakat, rekan kami Silai, ya ini sangat membantu kita. Saya seorang polisi lalu lintas, 36 tahun, melatih orang seperti itu. Saya tidak pernah menganjurkan untuk seperti itu. Sepanjang jalan harus rotator, jalan terus, tidak ada itu. Sirene harus jalan terus, tidak ada. Ada batasannya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau jenazah tadi tolong dijawab dulu. Yang ke-6 itu baru iringan jenazah. Iring-iringan jenazah itu tidak harus cepat juga, pelan, karena jenazah ini sudah mengantar ke kuburan, tidak perlu banyak sirene segala macam. Ada lagi, tambah lagi sepeda motor yang keluarga-keluarganya itu. Nah ini, yang terakhir baru ada kepentingan-kepentingan tersendiri yang menurut penilaian Polri perlu dikawal. Contoh jemaah haji, ada uang negara, ada bahan-bahan barang yang perlu dikawal, contoh pemilu. Nah, itu yang ke-7. Logistik ya? Ya logistik. Tetapi membunyikan sirene dan rotator itu ada batasannya. Saya ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, itu perlu diawasi nggak tuh catatan yang 7 tadi itu? Harus dong. Lah siapa yang ngawasin? Ya polisi lalu lintas. Oh gitu, udah nyala. Polisi lalu lintas. Oleh karena itu kan misalnya dia dalam tugas ya, harus dicek. Kalau pada kan masyarakat nggak mungkin berhentiin kan, ini siapa di dalam nih, nggak mungkin gitu. Itu hanya khusus tertentu, mungkin sampean aja kali. Enggak lah, saya juga nggak berani Pak. Nggak berani saya. Atau ketua IPW ya kan ya, nggak mau nyingkir kita gitu kan ya. Oke. Saya pernah juga.
Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Pak Muhar. Tadi ada poin ke-7 mengenai konvoy. Ya. Nah, konvoy itu sebetulnya seperti apa aturannya? Konvoy yang seperti apa berdasarkan pertimbangan petugas. Nah, itu kan yang harus juga diperjelas kan? Baik. Pertama saya menjelaskan dulu tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Dirlantas, Pak Dirgakum. Dirgakum. Dirgakum, ya, yang berkaitan dengan ada 3 lampu tadi. Lampu merah itu ditambah dengan sirene, itu bunyi sirene. Ya. Lampu warna biru ditambah dengan sirene. Kalau warna kuning itu tidak perlu pakai warna apa? Nggak perlu sirene. Suara sirene. Ya kan itu tidak hanya perlu. untuk peringatan saja. Karena hanya untuk peringatan saja. Itu hanya pengawas jalan tol, patroli jalan tol, pengawas jalan, termasuk sampah, ya kan seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk yang warna merah dengan harus dilengkapi dengan sirene itu untuk TNI, untuk PMI, ya, ambulan, damkar, nah itu dilengkapi dengan sirene. Ya. Kepolisian, nah yang biru ini sebenarnya hanya khusus kepolisian. Tapi kok yang bukan kepolisian juga make. Nah, ini sering disalahgunakan. Ini salah gunakan ini. Okay. Di dalam undang-undang itu ya warna biru, rotator warna biru dan sirene itu hanya untuk kepolisian. Itu. Nah ini yang salah gunakan yang banyak digunakan ini. Nah artinya Korlantas jangan hanya membekukan dong Pak Muhar. Nah makanya dengan adanya penindakan dong. Ya seharusnya. Memang ada penindakan. Karena di pasal 287 tadi yang saya sampaikan tadi itu. 287 ayat 4 itu kan cuman tadi yang disampaikan itu dengan 250.000 apakah orang menjerah? Apa itu 250.000? Kita tadi belum Dendanya 250.000. Kurungan cuma 1 bulan. Apakah mau? Seperti itu kan enggak. Lah kalau orang kaya yang didenda dikasih deposito. Nah, itu persoalannya terlalu murah. Jadi gitu. Jadi kejerahannya tidak ada. Yang berkaitan dengan yang ke-7 tadi. Betul. Yang ke-7 tadi contoh seperti ada iring-iringan yang namanya jemaah haji. Itu wajib kawal. Ya, itu ada ulang tahun Provinsi DKI Jakarta, mau ada karnaval. Itu boleh, tetapi juga sirene juga tidak perlu dibunyikan. Sirene itu sebenarnya pengganti daripada klakson sepeda motor itu. Bunyi klakson saya itu udah stres. Bunyi klakson di belakang saya itu sebenarnya saya cari siapa yang bunyi. Apalagi sirene yang 1 kilo 2 kilometer sudah berbunyi seperti itu. Tapi gini, ketika berbicara soal iring-iringan, tadi masuk akal ketika jemaah haji, kemudian ulang tahun provinsi itu masih masuk akal. Tapi kan ini juga sering kali iring-iringan mobil dan motor mewah. Nah itu dikawal tuh. Nah itu seperti apa? Fenomena ini itu yang moge. Ya. Kayak motor besar. Sports car. Nah, termasuk mobil-mobil mewah. Atau termasuk memang itu boleh dikawal, tetapi boleh dikawal, tetapi harus mengikuti aturan lalu lintas. Lampu merah berhenti. Traffic light, bukan lampu merah bos. Traffic light itu ada kuning, merah, hijau. Iya. Bahasa kita merah ini. Iya. Jadi di traffic light atau lampu pengatur lalu lintas, wajib dia berhenti. Kuning dia harus memperlambat laju kendaraan. Dia tetap memberi prioritas kepada pengguna jalan lain. Menyusul kendaraan lain boleh nggak? Kan mereka konvoy itu. Mendahului kendaraan lain. Mendahului boleh, tetapi harus pada tempatnya, pada lajurnya sudah ditentukan. Tidak semua jalan digunakan. Itu. Umpamanya ada berapa lajur jalan? Ada umpamanya 3 lajur. Dia pakai lajur yang lajur lambat. Kalau umpamanya ada lajur cepat, silakan. Tetapi bahaya tuh Pak. Apa tuh? Disitulah yang membuat segregasi, ya kan? Yang tadi itu ya? Dia tadi ini orang-orang kaya nih, mereka dapat fasilitas nih. Kami juga mau kerja cepat-cepat. Nah itu membuat segregasi yang menumpuk menjadi kekecewaan masyarakat. Jangan dilayani Pak. Kalau ada itu usul tuh? Iya jangan dilayani ya. Supaya polisi tidak kena getahnya gitu loh ya. Polisi kan personifikasi negara. Jadi nanti tumpah tuh kepada pemerintah dengan segala macam. Bom waktu. Karena orang yang sedang pusing, nggak bisa membayar cicilan motornya, anaknya sakit, nggak bisa bayar utang, ya kontrakan itu melihat seperti itu numpuk yang namanya kekecewaan masyarakat, ya. Jadi segregasi sudah terjadi. Begitu mereka sulit, ya, kemudian saya kerja dipajakin melulu katanya ya, karena saya nganggur. Iya. Jadi jangan dilayani. Saya minta Pak Kakor ya. Pak Irjen Agus jangan dilayani tuh mobil-mobil mewah. Bisa nggak tuh Pak Muhar? Kalau itu sudah keputusan negara, kenapa tidak bisa? Kalau sudah keputusan negara,
dan keputusan masyarakat juga itu kan harus didengar juga. Kenapa nggak Kakor Lantas melakukan tindakan seperti itu aja? Apa? Kan ada stepnya. Kita tidak bisa serempak seperti itu. Ya. Jangankan hanya motor moge besar, motor kecil pun ada yang namanya klub-klub motor kecil juga dikawal juga. Ya. Malah dia pasang, itu skuter, malah pasang rotator juga di situ, pasang sirene juga. Dan kapan dari mana? Baik Pak Muhar, tapi ketika kita berbicara soal mereka yang meminta pengawalan, kita bisa sebut bahwa polisi yang menyediakan jasa itu mereka adalah oknum. Yang mengawal itu? Yang mengawal, artinya ketika dia misalnya mobil-mobil forrider, terus motor-motor forrider, bahkan kalau kita lihat di lapangan itu ada harga-harganya. Kita bisa menyewa dengan harga-harga tertentu. Itu oknum itu. Nah itu oknum. Okay. Hukum. Negara tidak pernah seperti itu. Negara menyiapkan sarana prasarana untuk melaksanakan pengawalan sesuai dengan permintaan masyarakat dan sesuai dengan penilaian Polri bahwa itu butuh untuk pelayanan, ya silakan. Tapi kalau tidak perlu dengan ada imbalan-imbalan. Tapi ketika kita lihat sipil dikawal oleh oknum tadi, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ya silakan melaporkan kepada pimpinan, terutama para kakak. Atau viralkan Pak Muhar? Kan itu salah satu langkah yang lain. Tetapi kalau sebaiknya bisa dilaporkan langsung kepada pimpinannya masing-masing. Karena yang bertanggung jawab kepada anggota-anggota masing-masing kesatuannya. Kan ada wilayah Polres, ada wilayah Polda, ada wilayah Mabes Polri. Kan seperti itu. Tinggal dilaporkan kepada pimpinannya. Kalau memang ada ditemukan hal yang seperti itu silakan. Ya, karena mungkin masyarakat sudah tidak terima dengan keadaan seperti itu, kan seperti itu. Oke Pak Muhar, mungkin untuk menindaklanjuti suara masyarakat ya yang kemarin ini sempat viral dan kemudian direspon cepat oleh Kakor Lantas, mungkin malam ini perlu juga kita dengungkan juga. Poin 7 tadi sepertinya kalau Pak Sugeng lihatnya gray area ya, itu ya poin 7 tadi ya. Yang apa? Yang pengawalan. Iya, pengawalan yang atas permintaan tadi itu. Mic-nya boleh dipakai Pak Sugeng. Iya kan, itu kan gray area itu ya. Gray area. Nah, ya udah poin 7. Memberikan kewenangan pada permintaan-permintaan khusus dalam regulasi tidak boleh ada gray area. Tidak boleh ada gray area. Nah, jadi hapus saja. Hapus. Nah, ini Pak Sugeng ngomong. Tadi saya ngomong. Jadi Pak Sugeng ngomong jadi gimana? Kalau menurut saya apa yang menjadi ini kan sensitivitas akhir-akhir ini gitu. Tetapi yang di poin 7 itu harus kita ingat, tidak hanya semua seperti apa yang kita bayangkan hanya seperti yang tadi. Makanya sekarang dengan adanya seperti ini, pasti Polri akan memilah-milahkan lagi, Pak. Tidak serta-merta dia buat detail, Pak. Ya, makanya detail, seperti itu. Nanti akan dibuat detail mungkin oleh pimpinan, akan membuat jukrah segala macam berkaitan contoh jemaah haji. Tidak mungkin kita akan memilah-milahkan. Kotak suara kan tidak memintakan seperti itu. Orang kawin pun boleh sebenarnya minta seperti itu, tapi ada ketentuannya pengawalan itu. Tidak harus minta prioritas. Orang kawin kan cuma memberitahu, mengumumkan bahwa dia ini suami istri sudah menikah. Kan begitu supaya diketahui oleh rakyat ramai bahwa dia sudah menikah ini ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi tidak perlu. Itu boleh, orang menikah itu boleh. Bisa, tapi itu tidak bisa minta hak utama prioritas menjadikan salah satu itu. Jadi, tapi kan dalam praktiknya ketika ada yang dikawal, pasti kan akan diminta jalan khusus nih. Ini kan yang perlu terjadi nih praktiknya ya. Mungkin itu yang perlu kita penegaskan kepada anggota-anggota. Mungkin tidak semua juga anggota itu yang melakukan pengawalan itu semua terlatih yang seperti kita latih di Pusik. Oke Pak, saya kembali lagi ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, selain pengetatan aturan tadi, pembatasan juga ya, perlu nggak ada semacam juga penindakan terhadap mereka yang melakukan penjualan-penjualan ilegal gitu? Penjualan apa itu? Strobo, sirene, gitu. Itu di online aja bisa kita dapatkan dengan harga yang murah. Nggak bisa ya, karena itu kan strobo segala macam itu kan dia produk legal ya. Jadi ketika digunakan baru kemudian menjadi terlarang, itu tidak sesuai aturan ya, tidak boleh dong mematikan orang ya. Tapi kan orang kan kalau ada kesempatan yang jual kenapa nggak saya beli? Ditindaklah di jalan ya. Tolaklah petugas lalu lintas yang minta mereka diprioritaskan ya. Seperti itu. Nah, yang jadi catatan itu yang tidak tersentuh hukum sipil itu TNI ya. Siapa ya? Oke, kembali lagi di dua sisi. Kita ganti pemain nih, Pak Muhar dan juga Pak Sugeng. Kita berganti dengan Bang Azaz Tigor Nenggor. Baik, saya berganti dengan Mbak Mira, praktisi keselamatan berkendara. Kami persilakan. Bang Tigor, sehat Bang? Baik, boleh. Dari sana nanti bisa. Selamat malam Mbak Mira. Oke, tadi ada yang sedikit terputus nih. Mungkin nanti juga Mbak Mira bisa komentar dan juga Pak Muhar bisa komentar. Ya. Saya boleh dengan mic mungkin ya, ada dibantu. Nah, Pak Sugeng, tadi kita sedikit terslip tuh. Ada yang terputus. Sebetulnya krusial ya. Krusial juga ya? Krusial ya. Kenapa? Adanya TNI ya yang juga menggunakan strobo ya.
Kalau misalnya orang sipil sudah dilarang, tapi saya lihat Panglima TNI setuju ya dengan ini ya. Oleh karena itu usul saya diturunkan juga dalam masa pembatasan ini POM di lapangan. Di lapangan. Iya, kalau Pak Polisi yang berhentiin kan tidak berwenang. Untuk menindak TNI yang tadi seperti waktu kemarin rame-rame terjadi demo yang akhir Agustus lalu. Iya, ada yang ditangkap kan anggota TNI, polisi nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nggak bisa apa-apa dia. Satu juga nggak bisa berwenang, kedua mungkin takut. Jadi solusinya adalah diturunkan di lapangan. Diturunkan anggota POM supaya ini klop karena memang tidak bisa disentuh oleh hukum sipil ya. Jadi begitu loh. Gitu pendapat saya. Oke, ada tanggapan Mbak Mira? Langsung aja nih, saya langsung ke Mbak Mira. Untuk menanggapi usulan dari Pak Sugeng tadi, TNI juga perlu di lapangan dalam masa pembatasan ini loh. Gitu. Setuju sekali. Karena dengan pemakaian strobo yang sekarang semakin masif ya. Ya kan nggak hanya polisi. Betul, semua orang bahkan bisa pakai, bahkan masyarakat umum, masyarakat gitu sipil. ya, masyarakat sipil yang jelas tidak ada peruntukan haknya, hak utamanya untuk memakai strobo atau sirina atau apapun namanya harus dibatasi dan hukum juga harus jelas tegak berdiri gitu ya. Jangan lagi melihat siapa dia, institusi mana lagi, tapi kalau memang peruntukannya dia memang tidak berhak, dia bukan sebagai unsur utama lah ya, yang tadi disebutkan yang ada 7 tadi itu ya. Ya, yang 7 tapi sepakat malam ini 7 kita buang ya, gitu ya. Saya belum bisa bilang dibuang, itu tergantung dari gimana? Yang perlu dibuang itu yang atas pertimbangan. Karena itu gray area tuh ya. Ya, gray area. Karena kalau hukum atau regulasi itu ada pengecualian, itu nggak jelas. Itu memang dibuat untuk penyelewengan. Artinya bisa diselewengkan gitu. Iya, karena nggak jelas kan standarnya kan. Untuk apa gitu misalnya. Tadi ya saya setuju yang dibilang kalau untuk kepentingan publik, tapi kepentingan publik itu juga harus diperjelas nantinya. Publik yang mana? Nah, itu dia. Didetailkan lagi, harus didetailkan lagi. Kalau memang itu kepentingan publik ya kita lihat dari kepentingannya sampai sejauh mana. Pentingnya mereka itu untuk dikawal. Kalau misalnya seperti tadi pengawalan jemaah haji atau pembawa mobil uang, ya itu wajib hukumnya. Tapi kalau hanya mau pergi meeting telat pakai pengawalan, datang lebih awal. Datang lebih awal. Udah berapa tahun Anda hidup di Jakarta? Jakarta bukan kota kosong gitu. Kalau ada kita meeting jam 7 ya kayak Enggak, saya bukan menteri, saya bukan menteri. Datang lebih awal gitu. Mbak Mira, tapi Anda sebagai praktisi keselamatan berkendara, melihat penggunaan strobo dan sirine misalnya di jalanan, seberapa mengganggu? Atau ada kajian apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV One? Nah, ini sangat mengganggu. Penggunaan strobo, sirine ini mempresentasikan intimidasi di jalan raya. Jelas itu intimidasi gitu ya. Bayangkan kalau orang yang ada di depan kendaraan tersebut mempunyai satu isu kesehatan seperti kita katakan epilepsi yang sangat sensitif dengan cahaya dan suara, dia bisa kejang di tempat loh. Dan kalau hal itu terjadi, dia tidak hanya membahayakan diri dia sendiri, bahkan pengguna jalan yang lain ikut bahaya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah viral ya di IG dan lain sebagainya di medsos, dia tidak berhenti. Pada saat dia mendengar sirine, dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti bukan karena dia tidak paham, tapi itu adalah satu bentuk tingkat kecemasan, ya orang tingkat kecemasan itu berbeda-beda. Ada yang orang cemas dia bisa untuk mengontrol kecemasannya. Tapi ada orang yang dia tidak mampu untuk mengontrol kecemasannya. Yang ada apa? Dia malah lebih agresif, dia malah panik, dia tambah kecepatannya tanpa dia berpindah membahayakan jalur. Diri dia juga. Betul, yang ada dia membahayakan diri dia dan masyarakat di sekitarnya. Bisa saya tambahkan, Mbak? Yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Mira ini benar sekali adanya. Karena apa? Pengemudi ini kan masa tes psikolognya ini kan hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Setelah itu pasti tingkah laku pengguna jalan ini kan akan berpengaruh. Dan tidak akan terkontrol lagi seperti itu. Apa yang disampaikan Bu Mira itu pasti akan terjadi.
akan terjadi. Karena apa? Masyarakat itu jenuh, dengar saja suara klakson, pasti dia akan dongkol di belakang. Mungkin boleh tanya sama adik-adik mahasiswa ini. Ya. Itu harus suara klakson. Di negara maju suara klakson, suara klakson itu penghinaan terhadap pengguna mobil itu. Pada masyarakat itu. Oke. Nah, ya masukan ini Mbak Mira sudah nggak diterapkan oleh kepolisian kita gitu? Dalam hal penertiban atau ya implementasi di lapangannya? Kurang ya? Kurang, karena masih kita lihat dengan jelas ya di jalan itu pelanggaran itu masih terjadi dan mungkin sanksinya tuh ditajamkan gitu. Jangan ditajamkan, jangan lagi hukumnya betul-betul ditegakkan. Betul, jangan lagi sanksi 1 tahun kurungan atau denda 250.000. Harus dibikin berat lagi gitu. Harus dibikin berat 15 juta, 20 juta. Kenapa? Karena 200. Ini untuk sipil kan? Untuk sipil. Nah, untuk oknum? Untuk semuanya dong. Untuk semua, sipil dan oknum. Iya. Oknum itu kan belum tentu juga mereka ini adalah representasi dari satu institusi. Betul. Bisa jadi dia oknum yang merasa dekat dengan satu institusi, dia pergunakanlah link dia. Nih Bang Tigor, kalau oknum-oknum ini di masa pembatasan ini yang perlu juga digiatkan ya, secara transparan ya. Ya, tapi sebelum masuk ke sana saya mau bilang, pasal 59 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu boleh menggunakan sirine. Artinya itu tidak wajib dipakai. Karena diksinya boleh menggunakan sirine dengan lampu, gitu kan, merah, biru kepolisian, lalu merah pengawalan khusus TNI, pemadam kebakaran, kuning hanya tanda khusus. Jadi maksud saya ke depan ya di negara lain nggak usah strobo atau sirine, klakson pun udah nggak boleh bunyi. Kita nih negara terbelakang loh dari sisi aturan. Iya, makanya saya selalu bilang segera itu Bung Arief, itu undang-undang lalu lintas kan sedang direvisi nih sekarang. Sudah 5 tahun. Jadi perjalanan sekarang ini kan menemukan banyak harus yang dirubah. Termasuk ini, jadi boleh. Itu kan nggak jelas. Kalau menurut saya sih harus dibatasi gitu loh, dikendalikan dengan jelas. Nggak boleh. Coba di Singapura mana boleh pakai klakson? Nggak ada. Di Kuala Lumpur cuma padahal tuh negara deket banget sama kita ya? Nggak jauh. Jadi gitu, itu satu. Jadi kalau bicara yang ke sana, makanya transparansi itu penting. Asal aturannya jelas. Nggak ada tawar-menawar. Tadi saya setuju misalnya, kalau Polri-nya sudah turunkan seperti ini, pelanggarnya kan nggak cuma polisi, pelanggarnya juga TNI. Kalau masyarakat sipil itu melanggar karena melihat TNI sama Polri-nya melanggar. Nah cuman kan buat oknum-oknum yang melanggar ini ditindak nggak gitu loh? Itu makanya harus terbuka, ya kelihatan betul, tegasnya gitu loh. Jadi turunkan juga, tadi setuju saya, turunkan juga kalau sudah dibuka oleh Polri, buka juga TNI, ikut di sini karena sudah ada pernyataan tegas kan dari Panglima TNI juga. Makanya ya jangan cuma pernyataan, harus jalan. Konkret gitu di lapangan. Iya di lapangan. Ini kan kita suka cuma pencitraan aja bicara. Lip service gitu. Iya, lip service aja gitu loh. Jadi masyarakat juga udah tahu kan, makanya marah betul sekarang. Saya sering ngalami gitu jalan tol. Saya lawan. Saya halangin. Nanti kalau di sebelah saya istri saya atau anak saya, videoin saya bilang. Saya buka jendela. Gitu loh. Jadi civil society sekarang viral lah ya. Viral. Jadi, nah itu kenapa? Karena penegakan hukumnya nggak ada. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Tigor. Bang Tigor, ini kan ketika kita berbicara soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di situ jelas pasal-pasalnya, bahkan kaca film aja diatur, apalagi sirine dan strobo. Tapi kan ini kita berbicara soal penerapan dan penegakan aturannya, penegakan hukum di lapangannya. Anda melihatnya seperti apa? Jadi saya mendukung penegakan ini bukan sementara, tapi harus sampai aturan ini dicabut di dari Undang-Undang Nomor 22. Nah, sekarang saya menawarkan sebuah
solusi supaya ini jalan tadi ya, libatkan TNI juga ya. Lalu tadi buat aturan teknis pelaksanaan dari peraturan 134, 135. Melalui apa tuh aturan teknis itu? Bikin peraturan polisinya untuk Perpol. jalan, iya. Gitu loh. Ini kan undang-undangnya sudah 16 tahun. Jadi kalau mau ditegakkan karena gray area tadi kan banyak tuh, itu harus diperjelas. Juknis. Juknis gitu loh sebagai. Jadi udah nggak bisa tawar-menawar gitu loh. Tapi ketika dibikin perpol, apakah ada jaminan penegakan hukumnya akan jauh lebih baik? Kalau ya perpolnya diumumkan, Paling tidak kan sudah ada rambu-rambunya untuk kita aturannya penegakan gitu, aturannya. Ada aturannya. ada frame-nya gitu. Ada frame-nya. Gitu. Kalau Itu tidak yang dibuat sama sekali masih abu-abu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Pak Makanya Tigor. jadi karena abu-abu ya rombongan touring, mobil mewah, motor mewah masih bisa dapat tuh pelayanan itu. Kan kok publik ya banyak soalnya kan. Gitu. Iya. Bang Ketika Tigor. di puncak, Vi, kalau kita lihat kan itu juga luar biasa pengawalan. Sampai turun lo pengawalnya nendang lo di puncak. Iya kan? Iya. Oknum kita bilang ya. Enggak lah oknum banyak. Masa oknum banyak? Sistemnya gitu. Ya dibanding seluruh jumlah anggota personil Ya kepolisian. tetap kita bilang oknum lah, Vi. Oknum lah. Masa Anda nggak sepakat sih? Ada oknum. Bang Tigor, oknum wartawan. bukan oknum. Bang Tigor, saya mau tanya. Itu 16 tahun dibiarkan, dia kan law enforcement tadi ya, penegakan hukum. 16 tahun. Kenapa sulit banget bikin juknis? Enggak mau. Nah, ini menarik nih. Enggak mau. Kalau bikin juknis gampang kok. Seminggu selesai Kenapa bikin. nggak mau? Hah? Kenapa nggak mau? Ya itu background latar belakang politis ya yang dipakai kekuasaan mereka gitu loh. Karena mereka pikir ini akan mengganggu posisi mereka, kekuasaan mereka kalau itu diatur. Jadi sangat detail kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu. Ini kan semua ingin bisa sesuai kemauannya sendiri gitu. Itu soalnya. Yang sekarang ini. Iya. Kalau makanya tanpa ada perpol ini, makanya seenak dia aja begitu bisa begitu. Loh, karena nggak ada jelas, juknisnya, iya gitu. nggak jelas kan, atas penilaian kan gitu ya, Oke. ya nggak, ya 59 Penilaian boleh, Oke. kan harusnya bisa Kalau dilakukan. ada juknis, kalau ada Ya nggak juknis, bisa dong, udah jelas. termasuk berpengaruh ke dampak ini juga. Oh iya dong. Baik. Mbak Mira, jadi Anda setuju dengan Bang Tigor? Artinya harus dibuat perpol tadi, juknisnya jelas, sehingga penerapan dan penegakan hukumnya juga dapat dilaksanakan dengan tegas dan jelas tadi. Setuju banget. Karena memang yang terjadi sekarang nih udah satu hal yang masif ya. Kenapa dibiarin berlama-lama, Mbak? Itu loh, Mbak. Nah, seharusnya kan melalui Pak Muhar, Mbak Mira bisa memberikan masukan juga. Ini lucu aja, masukannya dari sisi ini nih sekarang nih gitu loh ibaratnya. kalau dari kami dari sisi pemerhati keselamatan jalan raya lah ya, kita bicara dari pemerhati jalan raya. Ini setiap hari sudah kita gaungkan, gitu ya, baik dari itu secara training internal atau kita ada kesempatan selalu kita gaungkan. Gaungkan adalah karena dari para peserta yang katakan pelatihan di tempat kami gitu ya, mereka sama berkeluh kesah. Kalau kita berhadapan dengan kendaraan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau mereka tidak minggir, yang ada adalah mereka mendapatkan intimidasi, baik itu secara fisik, ya, baik itu secara fisik maupun mobil ditabrak secara halus gitu. Akhirnya saya bilang. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah karena at the end of the day di jalan itu yang bicara adalah saya siapa, Anda siapa. Dan itu tidak boleh. Ada relasi kuasa di situ. Ada relasi kuasa. Jadi saya setuju dengan Bang Tagor bahwa sudah saatnya sudah saatnya penegakan ini diseriuskan gitu. Karena nanti penilainya adalah masyarakat. Yang menjadi penilainya itu adalah masyarakat, benar-benar ditegakkan atau hanya wacana. Gitu kan, jangan sampai hanya sekedar wacana yang 16 tahun juga udah entah kemana gitu ya Bang. Sudah mau diganti pula. Udah iya. Tadi Mbak Mira ngasih kode nih, harusnya yang dijawab nih di belakang saya nih, berbicara soal perpol dan juknis, silakan. Karena perpol dan juknis. Kayaknya 16 tahun tuh zonanya aman banget gitu. Jadi mungkin dengan adanya seperti ini, mungkin pimpinan kita sudah akan berpikir seperti itulah gunanya fungsinya dua sisi malam ini. Iya, itu yang mungkin yang akan menjadi salah satu. Dan saya akan menyampaikan hal yang sama juga kepada pimpinan di atas untuk menyampaikan mungkin kita sudah punya regulasi khusus untuk seperti itu menanggapi
kesulitan masyarakat yang menghadapi situasi seperti ini. Ya, baik, Pak Muar. Jadi seberapa penting si Perpol yang mengatur soal juknis tadi menurut Anda? Sangat penting sekali supaya biar anggota itu tahu terarah untuk pelaksanaan tugasnya dan ada batasan-batasannya. Gitu ada handbooknya. Dan ada batasan-batasannya yang siapa saja yang punya hak. Pak Sugeng mau ikut komentar juga? Ya kalau menurut saya revisi undang-undang aja. Karena kalau juknis memang nanti hanya mengikat revisi undang-undang kelamaan Pak Sugeng. Lama ya? 5 tahun. Oh 5 ya? Lama ya? 5 tahun. Loh, kita suruh kerja dong politisi dong. Ya politisi suruh kita minta kerja. Anda bukan politisi Pak Arief. Hampir jadi politisi. Ya. Hampir jadi politisi. Ya kita mau politisi di DPR. Kalau misalnya ini walaupun satu dudukan. Iya. Satu ini sisi gitu saya. Kalau lewat revisi oke, nantilah. Tapi sementara ini jangka panjang ya. Jalan. Ya, jangka panjang. Jangka pendeknya tadi peraturan teknis tadi sehingga aparat polisi di lapangan. Ya udah cocok deh saya sama Bang Agor, Tigor deh. Cocok. Enggak, cocoknya apa dulu? Jangan cocok aja. Alasannya cocok apa nih? Teknisnya ya. Oke. Perpolnya tadi ya. Jadi setuju juga ya dengan itu ya. Mendorong Perpol untuk jangka pendek dan tadi revisi undang-undang untuk jangka panjangnya. Jangka panjang. Baik. Oke, dan juga ya mudah-mudahan cukup jelas gitu ya. Tidak ada lagi gray area. Seperti jasnya Oho malam ini nih, Ho. Oke. Ini gray ya. Karena kita ya itu tadi hitam dan gray. Hitam dan gray. Dua Oke, sisi. kita undang Bang Tigor juga Pak Sugeng, Mbak Mira, Pak Muhar ke depan. Jadi, kalau ngomongin ini seru, Ho. Bisa semalam suntuk kita ngomongin ini, Ho. Karena itu tadi, antara penerapan, penegakan hukum, masih banyak yang harus dievaluasi. Dan semoga apa yang dibicarakan di dua sisi pada malam hari ini dapat menjadi masukan tentunya untuk semua pihak. Dan ada perubahan yang signifikan. Sambil menunggu itu semua, Pak Muhar setuju juga ya, kalau misalnya masyarakat tetap menggunakan handphone untuk menjadi wasit di lapangan. Menjadi pengawas. Pengawas di lapangan. Baik. Terima kasih. Demikian dua sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.